Minggu ketiga masa Prapaskah. Cinta akan rumah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Misi SPD Indonesia bersama saya, Romo Agus SPD. Apa kabar Anda hari ini? Kita bersyukur dalam masa-masa Prapaskah ini kita diberi waktu, kesehatan, saat pantang, puasa, doa, dan amal menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan-bacaan 10 perintah Allah. Ajakan Santo Paulus untuk merenungkan derita Yesus, kuasa dan kebijaksanaan Allah, dan ajakan Yesus untuk menghormati rumah Allah sebagai tempat doa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam 10 perintah Allah, Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel betapa besar kebaikan serta kemurahan Tuhan. Tuhan Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan adalah Tuhan satu-satunya. Jangan ada Allah-Allah yang lain. Jangan menyembah berhala seperti yang mereka lakukan ketika mereka berada di Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan dalam bacaan Injil kejadian di bait Allah, di mana mereka berjualan, tukar uang di rumah Allah. Rumah Allah dijadikan mereka seperti pasar. Tentu Yesus marah besar. Bagaimana rumah Tuhan dijadikan seperti melakukan berhala. Yesus marah. Yesus memecuti mereka. Kursi, bangku ditunggang langgang, dilempar sana sini. Yesus mengungkapkan kemarahannya dan betul dia marah besar. Nah, dalam 10 perintah, yang pertama kita diajak menjaga relasi dengan Allah dan juga dengan sesama. Bagaimana relasi itu bisa dijaga dengan baik? Iya, hormati dan cintai Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita pandang, yang tidak bisa kita raba dan lihat. Namun, dengan menghormati dan mencintai sesama, kita sesungguhnya mencintai dan menghormati Allah. Bagaimana relasi ini bisa terjaga dengan baik? Kita diajak untuk tidak membunuh, mencuri, bersaksi dusta, jangan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, dan masih banyak lagi yang lainnya yang kita bisa satu persatu renungkan dalam 10 perintah Allah. Bukankah kita diciptakan untuk hidup dalam persatuan dengan Allah? Hidup bersama dengan Allah ada hal yang sangat fundamental, mendasar dalam hidup ini. Yesus hidup sepenuhnya untuk Allah. Dia menjalankan kehendak Bapa secara total dan hidup penuh kasih. Hari ini Yesus ingatkan kita, kasih-Nya akan rumah Allah menggetarkan hati. Kemarahannya yang begitu besar. Orang-orang Israel tidak menghormati rumah Allah. Mereka menjadikan pasar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita belajar dan renungkan dari tindakan Yesus ini? Hidup kita mesti kita arahkan bukan semata-mata untuk pemenuhan kepuasan duniawi,
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, mencari kekayaan sampai mengorbankan rumah Tuhan. Pakai rumah Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Tuhan tidak berkenan. Tentu saja, dengan sikap dan perlakuan Yesus yang begitu marah besar, orang-orang Yahudi juga marah besar. Dan mereka minta tanda, bukti. Yesus lakukan ini dapat kuasa dari siapa? Dari mana? Yesus menjawab dengan memberikan perintah yang misterius. Rombak, runtuhkan bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mereka tidak mengerti. Bahkan mereka mengatakan Yesus ini gila. Bagaimana mungkin? Bertahun-tahun kita membangunnya, 40 tahun kita membangun bait Allah ini. Dan engkau bilang cukup 3 hari engkau akan membangunnya kembali. Yesus sesungguhnya bicara tentang tubuhnya, kekudusan hidupnya, membangun kembali. Kata-kata Yesus ini sering dipakai untuk mengolok-olok Yesus. Dan kata-kata Yesus ini juga dipakai untuk mengadili Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam 3 hari dia akan membangun kembali romak bait Allah. Ini dijadikan sebagai kesempatan untuk melawan Yesus. Ketika Yesus disalib, orang-orang yang lewat mencibir, mengoloknya. Dengan kata-kata, engkau yang bilang akan membangun kembali dalam 3 hari. Ayo turun dari salib. Mampus kau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Saat kematian Yesus, tirai bait suci tersobek menjadi 2 bagian. Inilah lambang kehancuran. Dan itu terjadi kemudian. Bagaimana bait suci hancur rata, hancur lebur. Tinggal tembok, pagar saja. Mereka menangis untuk selamanya. Bahkan sampai sekarang mereka meratap, menangis dengan mencium tembok pagar itu. Ketika Yesus bangkit, baru para murid ingat akan kata-kata Yesus. Cinta akan rumah Bapaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, mari kita dalami misteri Paskah ini. Tubuh Yesus dibunuh, namun 3 hari kemudian ia bangkit dengan tubuh yang jaya, yang menyelamatkan kita. Seperti Paulus katakan, kita memaklumkan Yesus Almasih yang disalibkan. Skandal besar bagi orang Yahudi. Kegilaan bagi orang-orang kafir. Namun bagi kita yang percaya, dia adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita orang berdosa. Selamat merenungkan. Selamat berpantang, berpuasa, dan beramal dan perbanyak doa-doa. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Salam. Pater Agus Inyoman Murtike SPD. Domus